Halo, assalamualaikum guys. Welcome to my channel Intan Anjani. Sahabat beriman, operasi plastik terbagi menjadi dua, yaitu operasi plastik rekonstruksi dan operasi plastik untuk kecantikan. Nah, operasi rekonstruksi dilakukan untuk memperbaiki kekurangan fisik bawaan seperti bibir sumbing. Sedangkan operasi kecantikan dilakukan untuk mempercantik bagian tubuh tertentu. Sahabat beriman, operasi plastik termasuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan mengubah ciptaan Allah adalah ajaran setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan aku, setan, suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya." Quran Surah An-Nisa ayat 119. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melaknat orang yang mengubah ciptaannya, sebagaimana yang termaktub dalam hadis riwayat Imam Muslim. Allah telah melaknat mengutuk orang-orang yang membuat tato dan orang yang minta dibuatkan tato. Orang-orang Allah diharamkan. Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa pengubahan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala diperbolehkan dalam 3 hal. 1. Ciptaan Allah itu bersifat tidak permanen, seperti umumnya sifat benda, misalnya mengubah kayu menjadi kursi. 2. Ciptaan Allah itu bersifat permanen, tetapi pengubahannya tidak permanen, bisa kembali seperti semula, misalnya menyemir rambut dan mengenakan kuteks. 3. Pengubahan ciptaan Allah secara permanen karena sakit, tidak normal atau cacat. Misalnya bibir sumbing, kulit yang rusak karena terbakar atau tersiram air keras dan sebagainya. Sahabat beriman, perlu diketahui bahwa pengubahan ciptaan Allah yang permanen hanya dibolehkan jika dalam keadaan darurat. Misalnya karena sakit atau ada cacat yang bisa membuatnya malu. Hal ini dapat dikategorikan kepada rukhsah yang dalam kaidah usul fikih berbunyi, keadaan darurat menyebabkan bolehnya hal-hal yang dilarang. Kebolehan ini juga didasari pada hadis yang diriwayatkan oleh beberapa perawi seperti Abu Daud, Al-Hakim, Tabrani, Baihaqi, dan Ibnu Hibban. Dikisahkan dari Abdurrahman bin Torofa dari kakeknya Arfaja bin As'ad. Hidungnya terkena senjata pada perang Al-Kulab di masa jahiliyah. Kemudian ia menambal hidungnya dengan perak, namun hidungnya membusuk. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk menambal hidungnya dengan emas. Sahabat beriman, kisah Arfaja ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan mengubah ciptaannya untuk pengobatan. Sedangkan dalam kitab Nailul yang ditulis Imam Syaukani dijelaskan, sesungguhnya keharaman yang dimaksud jika tujuannya untuk memperindah bukan sebagai pengobatan dan alasan tertentu, maka sesungguhnya yang demikian pengobatan tidak diharamkan. Sahabat beriman, memang menghias diri merupakan perkara fitrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Indah dan menyukai keindahan. Maka tidak salahnya jika ingin berhias dengan bermaksud memperindah diri. Ada kalanya perubahan diperbolehkan jika didasari dengan alasan yang benar. Misalnya seorang istri bersolek dengan tujuan menyenangkan suaminya. Namun jika sekedar untuk mempercantik diri, bahkan dengan tujuan mendapatkan pujian dari orang-orang, maka diharamkan. Sedangkan Abu Ja'far At-Tabari mengatakan, mengubah ciptaan Allah tidak diperbolehkan jika tujuannya untuk mempercantik diri, baik dengan menambah unsur atau menguranginya, baik diniatkan untuk suaminya maupun orang lain. Para ulama sepakat mengharamkan operasi plastik yang dimaksud untuk mempercantik diri berdasarkan hadis tersebut. Jadi operasi plastik yang diharamkan adalah yang mengubah bagian tubuh secara permanen dan tidak didasari alasan yang benar, yakni hanya semata-mata untuk memperindah diri seperti memancungkan hidung, memanjangkan dagu, mengubah bentuk bibir dan sejenisnya. Wallahu a'lam bissawab. Segala yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.